Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Erika Retno. Kalau kemo sesi 1 berakhir, apakah ada kemungkinan sesi 2? Kenapa saya jadi kemonya diperpanjang, Dok? Saya belum paham dengan sesi ya. Kita biasa menyebut dengan siklus. Misalnya 6 siklus, 8 siklus, apakah sesi itu terdiri atas beberapa siklus atau apa, saya terus terang susah menjawab. Karena begini, pengobatan kanker payudara, kalau asalkan dia belum ada di stadium akhir, stadium 4, itu relatif sebetulnya desainnya sudah bisa kita bikin sebelum memulai terapi. Makanya kita kerjakan biopsi minimal invasif, ketahuan kanker atau bukan. Kita periksa lanjutan, kita mau tahu stadiumnya stadium berapa. Dari hasil biopsi bisa masuk ke IHK, tahu sifat biologi. Asal tahu sifat biologi, tahu stadium, desain itu sudah kita bisa buat di depan. Dan asalkan dia bukan stadium 4, sebetulnya step by step ke pasien itu sudah bisa kita berikan dengan jelas. Nah, yang kadang-kadang kita harus ada memodifikasi pada pasien-pasien dengan stadium 4 memang. Karena kalau stadium 4, pertama kita tidak akan memasukkan obat seambisius yang tahap awal, karena kita harus memperhitungkan bagaimana obat ini memberikan manfaat, organ-organnya bisa menerima. Nah, kadang-kadang kalau dalam pemberian sekian kali ternyata kurang direspons, memang kita harus merubah obatnya. Karena tidak mungkin kita memasakkan satu obat padahal tidak direspon dengan baik oleh kankernya, kita harus merubah. Nah, apakah itu yang dimaksud? Mungkin iya. Makanya sekali lagi diskusikan saja, Bu, dengan dokter yang merawat tadi. Oke, Ibu Lisia Chandra Bali. Saya ingin tanya, Dok, kenapa bisa muncul nodul lagi di lever saya? Terima kasih. Nah, itu kalau nodul di hati, Bu, di liver, memang harus dibuktikan menurut saya sih. Kalau mau memastikan apakah itu ada hubungan dengan kanker payudara yang awal atau sesuatu yang berbeda. Karena kita juga mengenal yang namanya double primer. Double primer itu artinya kanker payudara ada, lalu ada misalnya benjolan di hati atau di paru, ternyata setelah dibuktikan nggak ada kaitannya dengan payudara. Memang kanker yang berbeda saja gitu loh. Jadi saran saya sih memang dibuktikan kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan untuk dibuktikan, berarti kan kekambuhan ya. Ya, jawaban saya sama seperti tadi, sebetulnya yang namanya kanker memang potensi kekambuhan ada. Tapi kekambuhan itu bisa kita kurangi kemungkinannya kalau pengobatannya benar dan gaya hidup sebagai survivornya juga mulai dimodifikasi. Seperti misalnya, yang tadi saya bilang, rata-rata cuma nanya pantang makan apa. Tapi coba deh perhatikan juga apakah kayak kualitas istirahatnya cukup, jaga berat badannya di berat badan normal, olahraganya cukup, ya kan? Kecukupan mikronutrien yang lain seperti vitamin D dan sebagainya juga diperhatikan, jangan hiperkolesterol, jangan kelebihan gula darah, itu akan membantu supaya lingkungan tubuh kita ini nggak friendly terhadap kembalinya sel kanker untuk tumbuh. Baik. Dan jangan lupa bahagia, begitu ya. Iya. Karena kalau misalnya kita stres, nah ini nih juga ngundang sih macan tidur. Ketawa aja Ibu Lisia, ketawa gitu. Tapi nggak ada yang mau diketawain, Nas. Ya nggak apa-apa. Yang nggak ada diketawain juga bahagia aja ketawa. Jadi jangan tersenyum karena hari ini tuh aman-aman saja. Enggak, senyum aja dulu. Senyum aja dimulai. Karena dengan begitu semua menjadi aman. Kita balikin tuh mindsetnya seperti itu. Ibu Lisia, semangat ya sayang. Oke, ini ada Ibu Luki. Dok, saya udah selesai pengobatan Desember 2021 sudah kemo ya. Mastek payudara kanan, radiasi 33 kali. Sekarang konsumsi Tamofen sejak Januari. Apa ada nih efek samping minum Tamofen tiap hari? Gimana kalau ada meminimkan efeknya itu? Iya, jadi tamoxifen, Tamofen itu merek ya, nama generiknya tamoxifen. Itu adalah terapi hormonal yang diberikan untuk kanker payudara dengan subtype luminal atau kalau Ibu periksa IHK, imunohistokimia, estrogen reseptornya positif. Kalau kita lihat guidelines atau panduan klinis sekarang, pemberian tamoxifen saja itu bisa kita sarankan untuk kanker payudara stadium 1 dengan resiko rendah. Ya, jadi saya ulangi, kalau kanker payudara dengan ER positif,
ER positif itu harus di atas 9% ya Bu, baru kita bilang respon dengan terapi hormon. Itu kita berikan tamoxifen saja, karena terapi hormonal itu beragam. Tamoxifen saja untuk kanker payudara stadium 1 resiko rendah. Nah, tamoxifen sendiri sebetulnya efek sampingnya yang paling sering, tapi angkanya pun kecil, sekitar 1%, itu adalah penebalan dinding dalam rahim atau endometrium. Jadi kita bilang hiperplasi endometrium. Karena itu pasien yang mengonsumsi tamoxifen, biasanya kita anjurkan untuk pemeriksaan secara teratur setahun sekali ke dokter kebidanan untuk dilihat ketebalan endometriumnya. Efek samping lain dalam angka yang lebih kecil lagi adalah penyumbatan pembuluh darah. Dan itu kecil sekali. Jadi sebetulnya dari efek samping tamoxifen bisa dibilang amat sangat aman. Kemungkinan efek sampingnya kecil-kecil sekali walaupun tetap harus dilakukan pemeriksaan yang teratur tadi. Gitu. Baik. Nah, jadi saya mau menceritakan kisah Ibu Lisia dulu ya dari Bali sehingga dapat penguatan juga selain dari Dokter Farida, dari Mbak Febe dan juga dari Mbak Danda. Begini nih, jadi Ibu Lisia ini yang berdomisili di Bali, pengangkatannya tuh Agustus 2019. Tanggal 14 Juli 2021 dinyatakan metastase di liver tampak nodul hipokoik pada segmen 8 dengan ukuran 4,2 kali 3,4 cm yang pada CDUS tampak vaskularisasi intranodul. Masya Allah, bacanya mah susah banget ini ya. Kayak fakultas kedokteran saya kuliahnya nih ya. Allahu Akbar. Setelah penyebaran ini saya dikasih Taseral Capecitabin 500 mg. Dok, betul ini kalau salah baca nih. Yang membuat mual-mual. Lalu minum obat ini, kemudian SU-USG liver lagi bulan Agustus 2021 kemarin. Dengan ukuran 3,25 kali 2,81 cm nodul solid segmen 8 hepas mengesankan nodul metastase tapi tetap minum Taseral dan tanggal 12 November 2021 ada staging liver lagi dinyatakan tidak ada metastase. Ekoparensim meningkat, tak tampak nodul kista, tak tampak metastase pada hepar, dan para aorta. Setelah tidak ada metastase, saya disuruh stop nih minum Taseral sama dokternya. Kemudian 3 bulan berikutnya, tanggal 17 Februari 2022, di USG liver lagi dinyatakan ada metastase. Tampak lesi hiperekoik, multiple bentuk irreguler, tepi labulated, yang sebagian telah berkonglomerasi dengan halo. Ya begitulah ya, dengan ukuran ini panjang banget nih istilah-istilah medisnya ya. Jadi intinya begitu. Nah, jadi pengobatan selanjutnya disuruh CT scan, kemudian masih nunggu jadwal untuk CT scan. Nah, jadi silakan Mbak Febe, silakan Mbak Nanda gitu ya untuk memberikan penguatan. Karena kekambuhan kan kita kan bisa dibilang jadi penyintas kalau udah ulang tahun yang ke-5 dulu ya dok ya gitu loh. Sesudah 5 tahun aman, nah jadi penyintas. Tapi tetap aja kalau jadi penyintas mesti hati-hati, jangan sampai kecolongan gitu. Mbak Febe, Mbak Nanda, Dokter Farida dan semuanya. Yuk silakan kita tutup juga sebelum kita main kuis ya nanti ya ada hadiah untuk dibagikan. Mbak Febe silakan. Baik, terima kasih Mbak Syanas untuk Ibu Lisya ya yang ada di Bali. Tetap semangat Bu, namanya cancer memang butuh waktu ya untuk proses pengobatannya. Dan jangan lupa untuk tetap selalu melakukan screening rutin. Memang ya kanker itu penyembuhannya seperti saya bilang tadi butuh waktu yang lama dan kita harus memang rutin, harus sabar melakukan screening. Jangan sampai nanti kalau kita tidak screening akan muncul kekambuhan. Makanya kita itu dibilang survivor ya, karena seumur hidup kita akan berjuang terus melawan kanker. Jadi tetap lakukan screening rutin
rajin ke dokter, tetap berkomunikasi dengan komunitas, sehingga kita mendapatkan dukungan-dukungan juga dari teman-teman sesama penyintas kanker. Demikian, Mbak Shanas. Baik, terima kasih Dokter Farida. Aku udah WA ya, takut salah baca ya. Nanti aku takutnya salah baca, salah paham, nanti salah ngasih tahu. Abisnya saya biasanya paku sama semen dok gitu ya, bukan istilah-istilah kedokteran. Nukang saya. Oke, Mbak Nanda ku sayang. Sesama untuk juga menguatkan sesama penyintas, yang penting adalah jangan sampai kecolongan gitu loh. Menjadi penyintas ulang tahun di atas 5, dibilang clean bukan berarti aman. Tetap mesti waspada. Silakan sayang. Baik, terima kasih Mbak Sahnas. Iya, untuk semua teman-teman, semua penyintas yang sedang berjuang, insya Allah kita biar lebih kita ringan menjalaninya, yang pertama kita terima. Jadi jangan lagi tanya kenapa saya, terus ada pikiran seperti itu, kayak terima saja, kemudian kita cari solusinya kan. Setelah pengobatan, jangan lupa screening payudara kita, kemudian disiplin untuk melakukan apa kata dokter. Obat juga harus disiplin. Karena kadang-kadang kita lupa ya, di tengah jalan kita merasa capek, merasa lelah, tapi ingat, kalau kita capek udah sejauh ini perjalanan kita, masa sih kita mau balik lagi ke nol lagi ya. Jadi terus tetap semangat, tetap disiplin. Kemudian ketiga, jangan lupa jaga pikiran kita agar tetap bahagia ya. Dan jangan mau kata orang ini, kata orang itu. Mereka kan nggak tahu ya apa yang kita jalani. Jadi kita cari sumbernya yang benar, konsultasikan dengan komunitas yang saling menguatkan, masalah medis ke dokter, kemudian bicara sama keluarga dekat, seperti itu. Baik. Itu, jangan lupa berdoa, insya Allah semuanya ada jalan keluarnya. Tetap semangat. Betul, Mbak Nanda dan Mbak Febe. Nanti saya akan menceritakan bagian saya. Dokter Farida nanti yang nutup ya. Adalah begini, apa yang Anda berdua inginkan ketika seseorang menemani pengobatan. Ini penting nih ya, gitu loh. Ini urusan ilmu komunikasi. Karena kadang-kadang ya, aku sih enek loh kalau ada orang yang bilang begini nih. Hah, kamu kena kanker ya Nas? Ah kasihan. Loh kok kasihan ya? Kesel loh begitu ya. Atau ada yang nanya begini, kok bisa kena kanker? Mana gue tahu, gue kena kanker, mana gue tahu kan begitu ya. Jadi apa keinginan masing-masing cerita dulu, baru nanti giliran saya. Mbak Febe dulu, silakan sayang. Oke, terima kasih Mbak Shanas. Kalau dari saya sih yang pasti sebagai penyintas kita butuh dukungan ya. Kalau seperti kalimat-kalimat yang Mbak Shanas bilang tadi, kamu kok bisa kena kanker sih? Nah itu kan kayaknya gue paling berdosa di dunia kok sampai kena kanker. Seperti itu ya. Terus kalau ada yang bilang, aduh kasihan banget sih Feb, ini, nah itu juga kalimat-kalimat yang apa ya, yang bikin kita, udahlah mendingan kamu nggak usah ngomong deh kalau sampai keluar kalimat seperti itu ya. Yang kita butuh itu kalimat motivasi, ayo Febe kamu hebat, kamu bisa, kamu pasti bisa sembuh, kamu bisa berjuang, kamu nggak sendirian, ada kami yang selalu mendukungmu. Kira-kira seperti itu sih Mas Shanas kalau dari saya. Betul. Mbak Nanda, silakan. Apa sih yang diinginkan sebagai seseorang yang sedang berjuang? Omongan apa sih? Karena ada loh komunikasi yang toxic positivity. Maksudnya sih positif, tapi itu racun, tahu nggak ngomong kayak begitu. Tahu kan maksudku kan? Iya. Iya betul. Iya betul sekali ya. Tapi alhamdulillah selama pengobatan juga saya nggak menemukan hal-hal seperti itu ya. Tapi saya juga ada cerita tuh, ada temen gitu ya, kok bisa kena sih? Emang kamu gaya hidupnya seperti apa gitu ya? Lah, padahal kita juga merasa ya, saya gaya hidupnya juga tidak jelek-jelek amat ya, untuk sehat ya, olahraga iya setiap hari, makanan yang sehat bergizi, kok tetap kena gitu ya. Ya udah, tapi kan bukan pilihan saya ya untuk kena gitu ya. Tapi gimana pas saya kena, saya menghadapinya dengan positif gitu. Yang saya inginkan sih kalau keluarga atau teman-teman sekitar tahu kita lagi berjuang, kita kanker, ya kita semangati aja. Semangati, oh iya ini memang, ini kan terjadi kepada semua orang ya. Dan memang diteritkan ke kita gitu. Tapi kan itu bisa terjadi ke kamu juga, ke yang lain gitu. Jadi semangati aja kalau misalkan kita lagi cerita, oh seperti ini ya gitu. Jadi jangan dipatahkan atau
apalagi disarankan dengan hal-hal mistis gitu ya, ini dosa nih gitu ya. Oke, emang saya banyak dosa, tapi bukan berarti ini ya azab atau apa gitu, bukan seperti itu. Jadi pengennya sih ada semangat, dan kalau kita cerita dengerin aja gitu. Setuju. Aku beli tuh kalimatnya Mbak Nanda, aku beli banget. Jadi ada wartawan yang waktu itu ya Hari Kanker Sedunia gitu wawancara saya, nanya, Syahnas, menurutmu apa yang mesti saya lakukan gitu ya pada saat kita mengunjungi pasien kanker? Diam, aku bilang gitu, karena diam itu sangat bagus buat kami. Jangan penuh dengan nasihat, jangan penuh dengan pertanyaan. Sekali dua kali mah dijawab, tapi yang datang ribuan orang loh, dan mesti diulang-ulang, itu melelahkan. Jadi sesudah dia mesti apa? Proaktif. Saya bisa bantu apa? Kan kelihatan di depan mata, kan kelihatan nih orang lagi pengobatan sehingga dia tidak bisa jemput anaknya misalnya, ya jemput dong anaknya, bantuin gitu ya. Jadi bantuan itu adalah merupakan tindakan nyata, bukan hanya sugar mouthing, bukan hanya manis di mulut, tapi omdo gitu loh, nggak ada kejadiannya. Lihat aja itu sahabat kita, orang yang kita cintai, lagi butuh apa, nggak usah banyak ngomong, tiba-tiba selesai aja tanggung jawab dia urusan yang lain karena dia lagi berobat. Itu di hati tuh, tanya Mbak Febe, rasanya sampai kapanpun aku akan menjadi sahabat setiamu, karena ketika aku terpuruk kamu ada buat nolongin. Itu loh yang penting gitu ya. Jadi jangan banyak kuliah, atau juga jangan seperti yang Mbak Nanda bilang, pergi deh itu ke Pak itu ya, dia bisa lo mindahin penyakit kanker ke kambing, itu kesian lo kambingnya ya kan, nggak ada dosanya tiba-tiba dipindahin, udah gitu beli kambingnya mahal lagi. Aku tahu itu. Nah jadi sudahlah, sesuatu yang menyenangkan adalah ketika kita jadi seorang sahabat yang ada di sebelah, terus diusap punggungnya dia, itu menenangkan. Badan tuh udah pada sakit tuh nggak semuanya. Diusap. Betul nggak? Ngaku kan? Betul banget, Mbak Syahna. Nggak usah banyak ngomong. Ini the power of touch di sini. Itu rasanya tuh yang tadinya ketakutan jadi yang gitu. Itu bantuan yang luar biasa. Udah nggak usah banyak nguliahin atau memberikan informasi yang salah. Jadi mesti apa? Mesti mama sip, ya kan ya Dokter Farida, supaya waktu ngobrol juga ya benar omongannya. Oke, Dokter Farida silakan sayang di wrap up. Iya, baik, terima kasih semuanya. Sebetulnya ini udah tercakup semua ya dengan apa yang dibicarakan oleh Mbak Nanda, Mbak Febe, Mbak Syahnas. Mungkin terakhir yang saya ingin berikan kepada teman-teman sekalian yang ada di sini, pertama untuk teman-teman penyintas. Teman-teman harus sadar bahwa teman-teman tidak sendiri. Apapun permasalahan dalam hidup kita, baik support sistem kita di keluarga berjalan dengan baik atau tidak, maka kita semua yang ada di sini adalah bagian dari keluarga teman-teman juga. Kita akan selalu siap saling membantu dengan cara masing-masing, sesuai dengan jarak dan sebagainya, tapi kami akan tetap ada. Dan kalau memang Allah menakdirkan kita sebagai pasien dan penyintas kanker payudara, terutama ya pada bahasan ini, saya selalu mengatakan pada pasien-pasien saya, sudah jangan menyesali masa lalu. Karena mencari kambing hitam penyebab di masa lalu tidak akan membuat kita bisa menghadapi pengobatan ke depan dengan lebih baik. Tapi tetapkan, seperti tadi Bu Nanda, Bu Febe, langsung memang yang namanya terpukul, galau, sedih, wajar. Saya pun yang seorang dokter menangani ini, kalaupun saya ditakdirkan Allah kena, pasti saya juga sedih. Tapi kita harus bisa cepat berubah mindset bahwa kalau memang kita ditakdirkan, maka kita harus berjuang. Dan kalau kita berjuang, maka itu berangkat dari diri kita dulu sendiri. Berhenti menyalahkan diri, berhenti menyalahkan orang lain, ya, kita rangkul orang-orang terdekat kita ya supaya mereka bisa membantu kita supaya lebih kokoh, dan kemudian kita dengan penuh perhitungan tapi tanpa membuang waktu maju untuk mengobati penyakit kita. Jadi terus terang memang ketika saya terpikir untuk membuat Mama Sip ini, Mbak Syahnas, saya tuh cuma terpikir apa ya bisa dikerjain buat pasien-pasien gitu. Jujur saya kan nggak perlu gelar S3 sebetulnya, karena saya bukan pendidik lagi, saya sudah keluar dari RSCM FKUI kan, jadi sebetulnya saya tidak butuh gelar itu.
Cuman setelah mencari ke sana kemari, mentok sana, mentok sini, akhirnya saya terpaksa menerima saran beberapa orang yang berjasa sama saya untuk mengubah mindset saya. Kamu memang harus punya sesuatu untuk didengar orang, gitu. Akhirnya mungkin saya agak beda, teman-teman S3 saya tuh masuk ujian S3 dulu baru ribut mikirin mau bikin apa. Kalau saya enggak, saya udah tahu mau bikin apa. Saya masuk S3 buat kendaraannya. Jadi sekali lagi saya nggak menganggap Mamasip ini milik saya, ini sudah milik teman-teman penyintas semua. Karena tanpa teman-teman penyintas datang dalam kehidupan saya juga nggak akan terpikir untuk membuat ini sebetulnya. Dan mudah-mudahan ini dapat terus dikembangkan. Ini pasti masih banyak kekurangannya, masih banyak yang harus diperbaiki, bahkan untuk memberikan imbas besar rasanya kita harus berjuang. Karena saya melihat kalau di negara kita, selama kita tidak bisa masuk ke tatanan sistem, ini tidak akan terlalu berimbas di masyarakat. Harus ada semacam ya pemaksaan sedikit di masyarakat tertentu supaya dipakai sebetulnya. Karena semua masyarakat punya daya baca yang tinggi. Tapi ya bismillah lah, kita sama-sama berjuang. Untuk teman-teman responden yang ada di sini, yang alhamdulillah masih sehat, ingat mulai sekarang berubah mindset untuk mulai mengenali payudara, mengerjakan screening teratur, dan tolong berbagi ilmu pengetahuan untuk semuanya, karena memang ini adalah sesuatu yang bukan main-main, angkanya tinggi, dan kita butuh kerjasama untuk mengatasinya. Terima kasih untuk semuanya, Mbak Syahnas, alhamdulillah terima kasih. Saya serahkan lagi ke Mbak Syahnas, maaf lahir batin kalau tadi ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggak ada salah, semuanya betul. Nah kalau Dokter Farida salah, apalagi saya, gitu. Semuanya betul, semuanya hebat. Peluk sayang dari jauh buat Dokter Farida, buat Ibu Febe, buat Ibu Nanda. Bahwa Anda semua memang ditunjuk, diciptakan oleh Allah dengan fungsi tugasnya masing-masing sebagai manusia. Dokter Farida melakukan itu, bahwa ini kayak buat saya ya dok, gelar itu ya S1, S2, S3 atau profesor, ada orang yang julukannya begini Dokter Farida, ada yang pernah sekolah berbeda dengan ada yang pernah belajar. Seseorang kalau misalnya gelarnya sampai profesor tapi ilmunya tidak berguna buat masyarakat, artinya dia cuma pernah sekolah. Tetapi Dokter Farida tuh belajar seumur hidup tanpa henti. Belajar dari pasien-pasiennya sehingga ada Mamasip ini. Peluk sayang sehat terus. Semoga menjadi wanita yang luar biasa bagi suami dan juga anak-anaknya dan orang banyak, luar biasa. I love you Dokter Farida. Mbak Febe, Mbak Nanda, aku jadi ngiri sama tetenya. Pasti kalian jauh lebih seksi dari saya ini begini. Iya kata Dokter Farida, iya mereka gitu. Oke sayang, sehat terus ya, semangat terus. Dan mengutip kalimatnya Mbak Febe dan Mbak Nanda adalah pada saat kita berbagi kisah sama orang lain, berbagi semangat berjuang, sebenarnya bukan hanya berguna untuk diri kita sendiri, bukan juga untuk orang, tapi untuk semuanya, begitu loh. Karena kita tidak pernah sendirian dalam berjuang. I love you so much untuk Anda berdua. Semangat ya, terima kasih banyak.